Nah, teman-teman, balik lagi di video aku. Ini adalah lanjutan dari Procure to Pay. Jadi, di video aku yang sekarang ini menjelaskan tentang order to cash ataupun purchase order sampai ke proses paymentnya. Jadi, gimana untuk proses selanjutnya? Kita langsung aja ke videonya. Nah, teman-teman, sekarang adalah skenario untuk transaksi order to cash. Jadi dimana yang sebelumnya aku jelaskan itu adalah perusahaan aku ingin merestock barang. Jadi PT Juliet Tempest itu merestock barang dan membeli barang ke vendor ataupun namanya Azure yang tadi sebelumnya itu. Nah, jadi sekarang ini adalah transaksi order to cash, di mana konsumen itu ingin membeli barang, setelah itu ke payment dan nanti ada quotation-nya, serta kita bisa mengecek barang di inventory dan kita langsung ke pengiriman, serta kita juga langsung bisa kasih invoice agar si customer itu bisa langsung membayar. Nah, selanjutnya kita masuk ke user. Kita di sini jangan lupa untuk mendownload aplikasi atau modul yang sales. Jadi kita langsung ke setting. Di sini kita langsung ke user. Nah, kita bikin akun sales seperti ini. Nah, karena di sini aku udah bikin, aku akan tunjukin aja step-stepnya. Nah, sebelumnya kita kan juga pernah membuat akun seperti ini ya, kayak purchasing dan inventory. Jadi sama. Dan di sini bedanya tuh sales, user, all documents. Jadi penggunanya itu bisa melihat semua dokumen. Nah, setelah itu jangan lupa untuk change password. Setelah itu di save. Nah, setelah itu kita ke menu, kita logout terlebih dahulu, lalu kita ke akun sales. Kita langsung ketik aja di sini. Nah, di sini udah masuk ke akun sales. Setelah itu kita ke menu sales. Nah, di sini aku udah pernah ada transaksi customer PT kita. Nah, setelah itu ini bisa bikin baru ataupun aku nanti kasih tahu ininya aja. Nah, misalkan ini belum ada ya, jadi kalian bisa isi customernya itu PT kita. Setelah itu kalian bisa isi. Jadi ini misalkan dia mintanya 8 acoustic block screen dan office chair-nya 7. Nah, setelah itu konfirmasi untuk pembayarannya di tanggal berapa. Setelah itu di sini nanti muncul total, dan setelah itu di save. Nanti dia ada seperti kayak konfirmasi gitu. Nah, kalian save. Ini kan delivery. Nah, ini lagi delivery dan ini sudah selesai. Setelah itu kita ke quotation. Nah, nanti kalian bisa nih dapat kayak gini. Kalian ikutin aja kayak yang pertama kita, kayak purchasing dan inventory, kayak gitu. Nah, setelah itu kita ke menu,
kita keluar, terus kita ke inventory. Kita mau ngecek nih apakah barangnya itu berkurang atau tidak gitu kan. Terus kita ke menu inventory, setelah itu ke produknya, lalu kita di sini cek. Tadi itu aku kan yang di video yang pertama yang purchasing itu aku udah masukin stoknya itu sama-sama 16 dan tadi udah dibeli berarti 8 16 kurang 8 unit dan officialnya adalah 9 unit. Nah gitu ya teman-teman untuk modul yang sales ataupun skenario transaksi order to case. Nah teman-teman, kita balik lagi ke akun kita yang awal, yaitu Michelle Admin. Kita akan melakukan payment process, dimana payment processnya itu kita memproses dari perusahaan aku untuk membayar ke vendor atau ke PT Azure, ataupun dari customer bayar ke perusahaan aku, seperti itu. Jadi kita disetting dulu untuk mengaktifkan developer mode-nya. Nah, modul apa sih yang kita pakai di payment process ini? Kita itu memakai modul accounting. Jadi pertama-tama kalian juga jangan lupa untuk membuat user kalian seperti user-user sebelumnya, purchasing, inventory, sales. Nah, saya rasa kalian sudah mengerti untuk membuat modul ini. Untuk membuat user. Nah, ini saya tunjukkan untuk membuat user accounting. Seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita log out, kita masukkan email accountingnya. Nah teman-teman, di sini udah masuk ke akun accountingnya. Jadi kenapa sih tadi kita kayak mondar-mandir kayak balik sini, balik situ, logout sini, terus balik lagi ke akun awal. Nah itu karena ini kita seperti pengandaian gitu. Pengandaian di sini maksudnya kalau misalkan di perusahaan masing-masing departemen itu memegang modulnya sendiri. Seperti misalkan aku memegang accounting, ya udah aku pegang accountingnya aja. Terus nanti ada lagi yang inventory-nya. Jadi semuanya itu sendiri-sendiri sebenarnya. Jadi di sini aku cuman pengandaian aja. Kalau misalkan sekarang ini kayak bolak-balik terus. Nah, jadi kayak seperti itu. Setelah itu kita ke modul accounting-nya. Nah, ini aku udah bikin untuk invoice-nya. Jadi pertama-tama kita membuat invoice. Kita bisa chat. Oke, kita udah masuk ke accounting. Lalu kita ke vendor. Jadi kita mau membayar gitu, membayar ke Azure Interior. Nah, di sini aku udah bayar. Nah, aku akan kasih tunjuk ke kalian caranya gimana. Kalian create seperti biasa. Nah, di sini aku akan nunjukin aja. Nah, untuk payment type-nya itu kalian pilih send money. Terus partnernya itu oke, di sini aja deh, diedit. Terus nggak bisa. Oke, jadi send money, terus vendornya, partner type-nya itu adalah vendor. Terus partner kita dari company itu adalah Azure Interior. Terus payment kita itu yang tadi
yang tadi adalah 11.500.000. Nah, udah seperti ini, kalian bisa kayak confirm, terus send email. Nah, terus kita balik lagi ke payment, terus kita balik ke invoice. Di sini kita membuat invoice untuk customer kita, yaitu PT kita. Nah, ini customernya. Nah, ini customer PT kita, dan kalian bisa tentuin sendiri untuk payment terms-nya. Ini maksudnya itu kayak jangka waktunya untuk mereka bayar ke perusahaan aku berapa hari atau berapa bulan. Nah, di sini kalian bisa menentukan sendiri untuk harinya ataupun waktunya. Nah, terus kalian terus si accountingnya ini memindahkan gitu ataupun memasukkan produk yang PT kita itu pesan. Jadi ini yang dipesan itu yang tadi kan acoustic block screen, terus office chair, terus kuantitinya ada 8 dan 7. Untuk totalnya itu 11.500.000 seperti itu. Nah, terus kita coba send and print. Nah, sepertinya teman-teman, jadi ini kita bisa print. Di sini aku nggak print, dan ini invoice-nya itu seperti ini. Jadi biar si customer kita atau PT kita membayar ke perusahaan. Karena kalau nggak ada invoice, PT kita itu tidak mau membayar ke perusahaan saya karena disebutnya tidak legal seperti itu. Jadi di sini juga udah ada PDF-nya untuk filenya. Terus di sini kita coba send. Nah, biasanya kalau misalnya udah di send seperti itu, ataupun kita coba send ulang, ini kita checklist print, terus kita send and print. Nah, dia langsung terdownload ya. Kita bisa lihat invoice-nya itu bentuknya seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk invoice-nya. Jadi di sini ada PT kita, terus nomor invoice-nya, terus setelah itu unit price-nya, terus harganya berapa totalnya, dan ada tenggang waktunya untuk PT kita itu membayar. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali ya. Ini kita close. Nah, teman-teman, selanjutnya kita mau melihat gitu apakah si customer ini sudah bayar atau belum. Pertama kita pilih customer, terus ke customernya lagi. Nah, di sini customernya ada PT kita. Kita klik aja. Nah, ini invoice-nya. Nah, statusnya adalah paid ataupun bisa disebut udah lunas gitu. Jadi mereka sudah melakukan pembayaran ke perusahaan aku. Nah, jadi teman-teman, dari proses yang awal sampai kita ke payment proses itu sudah selesai, dan statusnya juga paid, ya sudah membayar. Nah, jadi dari customer terus pesan ke perusahaan, terus perusahaan pesan ke vendor. Alurnya seperti itu ya teman-teman. Jadi aku udah menjelaskan dari awal seperti itu alurnya untuk membuat invoice ataupun membuat pesanannya, purchase ordernya. Nah, semoga video aku kali ini bermanfaat untuk kalian, dan semoga bermanfaat banget untuk kalian. Semoga kalian bisa mengerti dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa.